Oke, baik. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Ini saya nggak bisa disambil untuk nerima peserta nih kelihatannya. Saya harus nerima dulu baru bisa mulai nih. Ya. Oke, mungkin nanti slide demi slide kalau ada yang gabung langsung saya cut saja. Oke, baik. Kita mulai saja. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada sore hari ini kita akan teruskan untuk tutorial yang ketiga terkait dengan jadwal yang sudah saya kirimkan, yaitu steam trapping and monitoring. Nah, ini biasanya terkait dengan baik itu di sistem boiler, boiler steam ya terutama, dan kemudian memang akan lebih banyak di distribusi. Nah, kalau di pembangkit biasanya memang sangat sedikit sekali, biasanya hanya terdapat di distribusi dari boiler menuju ke steam turbine, mungkin paling hanya 1 atau 2 pieces tergantung dari panjangnya pipa begitu ya. Kemudian atau ketika steam turbine itu ada extraction-nya, sistem extraction. Nah, extraction-nya itu biasanya dialirkan ke katakanlah ke tekanan yang lebih rendah atau ke sistem proses heating di produksi misalnya. Nah, itu baru steam trap sangat diperlukan untuk menjaga kualitas dari steam itu sendiri. Nah, saya coba perbesar. Oke, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin langsung dijawab saja sehingga saya tetap terhubung dengan rekan-rekan sekalian. Artinya rekan-rekan tetap menyimak begitu ya. Nah, nanti slide demi slide kalau ada pertanyaan langsung saja, tidak usah menunggu slide sampai selesai. Nanti dikhawatirkan malah lupa nanti ya. Oke, steam trapping and monitoring. Nah, apa itu steam trap? Nah, steam trap adalah peralatan otomatis ya. Otomatisnya di sini lebih banyak biasanya ke sistem yang otomatis mekanis. Jadi dia gerakan mekanik ya. Tidak ada instrumen yang dia itu instrumen kelistrikan begitu ya. Perlu sumber listrik itu enggak. Jadi ini lebih banyak ke sistem yang mekanik untuk membuang kondensat atau udara yang terkandung di dalam perpipaan steam ya, dari satu distribusi steam ataupun steam ke proses, tetapi dia menahan steam ya, agar tidak terjadi kebocoran steam ke jalur kondensat ya. Jadi ini contohnya kalau misalnya kita punya distribusi steam seperti ini ya. Nah, ini kan perwakilan dari sini. Nah, saya gambarkan di sini maka aliran steam ya, baik itu superheated maupun saturated ya. Nah, ini ada yang gabung lagi nih. Oke, saya ini dulu ya. Oke. Baik, kemudian ya, jadi secara alami bahwa steam mau superheated maupun saturated steam yang melalui satu sistem perpipaan dari boiler ke steam turbine atau boiler ke proses begitu ya, akan mengalami kondensasi steam. Karena apa? Meskipun dilakukan insulasi terhadap satu perpipaan ya, maka karena temperatur di dalam pipa itu jauh lebih tinggi dibanding temperatur di luar pipa atau temperatur lingkungan misalnya 30 derajat begitu ya.
maka ada perpindahan panas ya, atau mungkin nanti panas konveksi maupun panas radiasi begitu ya. Itu yang mengakibatkan sebagian kecil dari aliran steam ini mengalami kondensasi. Nah, kalau kondensasi mungkin kalau pipanya semeter 2 meter nggak apa-apa. Tapi kalau di pabrik itu kan jaraknya bisa mencapai katakanlah 100 meter, 200 meter ya, tergantung luas pabriknya. Ya, artinya dari per meter terbentuk berapa, katakanlah berapa gram atau kilogram air hasil kondensasi dari steam itu sendiri, maka makin lama kondensat makin banyak. Nah, kalau kondensat makin banyak, maka tentu kondensat makin banyak, maka mengakibatkan nanti kalau tidak dibuang melalui steam trap, maka kondensat itu akan mengakibatkan water hammer. Nah, jadi ada istilah water hammer, mungkin dari tutorial yang kedua di sana diterangkan ada istilah water hammer, di mana jadi tabrakan oleh air hasil kondensasi steam yang menabrak suatu pipa, ya, suatu belokan, ya kan, elbow, atau mungkin fitting-fitting, valve, dan aksesoris, ya, mengakibatkan water hammer itu bisa mengakibatkan kerusakan pada sistem perpipaan kita, bisa crack, ya, bisa bocor, dan sebagainya. Oleh karena itu, steam trap berfungsi untuk membuang kondensat sebelum terjadi water hammer, gitu. Nah, biasanya dipasang di distribusi steam. Ya, jadi tiap 30 meter biasanya dipasang satu steam trap. Kemudian di sistem misalnya di satu PLTU, power plant itu ada PRDS, pressure reducing desuperheater station. Biasanya sebelum pressure reducing itu kan control valve biasanya terpasang separator. Nah, separator steam ini biasanya untuk membuang sebagian kondensat ya dari sistem itu sendiri melalui steam trap. Ya, jadi sangat penting dengan adanya steam trap ini supaya tidak ada genangan kondensat di dalam steam system sehingga terhindar dari water hammer gitu ya. Nah, kenapa harus ada steam trap? Kalau misalnya tidak ada steam trap, ya, kalau misalnya dulu sebelum ada steam trap kan berarti ada valve. Valve itu dibuka sedikit begitu ya. Ya, karena dibuka sedikit, tapi tidak bisa nutup otomatis. Jadi buka sedikitnya itu akan menjadikan malah terjadi kebocoran steam. Nah, itu malah merugikan atau memberikan pemborosan pada steam kita. Begitu. Oleh karena itu, fungsi steam trap ini harus dijaga betul supaya bekerja secara normal. Artinya ketika mendeteksi adanya kondensat di sistem distribusi steam, kemudian dikumpulkan dalam satu kantong kondensat, maka steam trap inilah yang akan nanti membantu menahan steam tetapi meloloskan kondensat, gitu ya. Nah, kira-kira mudah-mudahan dengan definisi ini jadi lebih jelas. Next. Nah, steam trap itu sendiri bekerja atas dasar perbedaan temperatur, ya, bisa dari temperaturnya, temperatur steam misalnya, kemudian dari densitas kan berarti bisa jadi nanti steam trap itu ada pelampung misalnya, jadi ya, kalau ada air berarti dia mengapung gitu ya. Kemudian juga berdasarkan tekanan, bisa jadi karena tekanan dia bisa buka, atau dinamika fluida dari kondensat itu sendiri yang melewati steam trap. Nah, ini contohnya adalah steam masuk ke dalam suatu sistem,
terjadi heat transfer atau pindah panas, ya, maka pindah panasnya itu, ya, kan berarti mengakibatkan steam berubah wujud menjadi air lagi. Nah, air lagi ini namanya kondensat. Jadi kalau boiler itu adalah mengubah wujud fasa dari air menjadi steam, ketika digunakan berarti dia membuang panas ya ke dalam satu proses, diserap, sehingga steam akan berubah wujud kembali menjadi air. Nah, air ini air kondensasi dari steam namanya kondensat. Nah, kondensat ini kalau dalam satu proses dibuang melalui steam trap, ya, ini steam trap yang nanti bisa menghasilkan kondensat sama flash steam. Nah, flash steam sudah dijelaskan di tutorial 2 oleh Pak Heri. Itu adalah flash steam terbentuk karena kondensat tekanan tinggi, temperatur tinggi mengalami turun tekan. Sehingga sebagian dari kondensat itu sendiri berubah wujud menjadi steam, namanya flash steam. Ya, oke. Nah, steam trap harus dipastikan supaya dapat melakukan pembuangan tidak hanya kondensat sebenarnya. Misalnya kalau di sisi steam system mungkin kalau di power plant tidak terlalu masalah. Tapi kalau di sisi di industri general yang tidak ada power plant-nya misalnya boiler langsung menghasilkan steam, steam digunakan untuk ke proses biasanya ada masalah udara di sana. Jadi steam trap ini tidak hanya membuang kondensat tetapi juga membuang udara sehingga menjamin keberlangsungan dari proses. Keberlangsungan dari proses itu dilihat dari jaminan temperaturnya yang stabil, begitu ya, yang artinya sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga steam trap ini diharapkan bisa melakukan mencegah steam keluar dari sistem steam trap, ya, sehingga tidak terjadi kehilangan energi ke jalur pipa kondensat. Karena kalau misalnya steam trap-nya, nah nanti untuk bagian kedua adalah steam trap monitoring, bagaimana cara kita melakukan uji terhadap steam trap kita, apakah bekerja dengan baik atau buntu atau misalnya bocor begitu ya. Nah, mungkin nanti akan kita jelaskan ke slide berikutnya. Nah, steam trap yang dikenal sampai saat ini adalah ada tiga tipe, yaitu mekanik, termostatik, dan termodinamik. Kalau mekanik berdasarkan beda densitas kan berarti ini nanti kalau ada kondensat dia misalnya mengapung kan karena dia bentuknya adalah ball float, atau kebalikannya ketika bentuknya inverted bucket kayak ember terbalik begitu justru kalau ada kondensat malah dia tenggelam gitu ya. Jadi kebalikannya dari flow trap. Ini kalau termostatik berarti beda temperatur. Ya, beda temperatur yang ada di dalam satu steam trap di sini. Ya, beda temperaturnya bisa dari bimetalik, ya, karena sistem memuai begitu ya. Ada dua metal yang berdempetan, jadi memuainya beda begitu. Kemudian ada satu lagi bentuknya kapsul di mana dia bekerja berdasarkan tekanan uap. Jadi makanya ada di situ balance pressure yang nantinya di dalam kapsulnya itu terisi oleh cairan campuran alkohol air sehingga dia akan mudah istilahnya menguap begitu ya di dalam atau memuai menguap di dalam kapsulnya itu sehingga dia menentukan apakah dia mengembang ya kan ataukah mengecil dan sebagainya. Itu merupakan teknik bagaimana nanti buka tutupnya suatu valve begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah termodinamik, yaitu memanfaatkan
beda dinamika fluida di dalam satu aliran di sini. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Dan ini menggunakan orang bilang namanya disk trap karena di dalamnya terdapat satu logam apa namanya istilahnya seperti koin begitu ya, koin uang logam begitu ya yang di dalamnya yang nanti akan melakukan buka tutup terhadap sistem steam trap. Nah, kita bahas satu-satu ya, nanti tipenya apa, aplikasinya di mana, kemudian bagaimana monitoringnya, kalau bocor ngitungnya berapa sih kebocoran steam trapnya kalau bocor gitu ya. Sehingga kalau bocor akan memberikan rugi-rugi energi ya, seperti itu. Nah, steam trap management system ini adalah salah satu program konservasi energi atau manajemen energi biasanya di pabrik-pabrik yang memang populasi steam trap-nya cukup banyak. Misalnya di petrokimia itu bisa sampai 1000, antara 700 sampai 1000 steam trap. Kemudian di oleochemical itu biasanya mencapai 2000 steam trap. Kemudian di oil refinery di Pertamina itu bisa mencapai 10.000 steam trap. Nah, tetapi kalau di pembangkit ya itu mungkin hanya sedikit sekali, mungkin 10 paling pol gitu ya. Paling 10 steam trap gitu. Artinya di misalnya kalau turbinnya ada 5 begitu ya. Berarti ada 5 steam trap sebelum turbin yang dipasang di separator. Kemudian nanti di perpipaannya mungkin ada 5 atau 6 titik. Jadi artinya kira-kira 10 pun sudah termasuk banyak begitu. Nah, yang memang paling banyak ya di kilang minyak begitu ya. Bisa mencapai 10.000, bahkan kemarin ada informasinya sudah 12.000 steam trap. Nah, bagaimana cara melakukan pengecekannya ya? Nanti kita lihat. Oke, next. Nah, ini adalah tipe yang pertama adalah ball float steam trap. Mungkin saya cek dahulu. Tadi sepertinya sudah di approve ya di sini ya. Jadi artinya mungkin ada teman-teman yang bisa admit untuk rekan-rekan yang lain, bisa mohon nanti bantuannya untuk melakukan admit gitu ya. Diklik admitnya supaya saya juga tidak terganggu untuk bolak-balik ngecek gitu ya. Oke. Ya, kita lihat. Ini yang tipe float trap. Oke. Ini. Nah, ya. Jadi kalau float trap itu di dalamnya ada di sini pelampungnya ya. Jadi kalau di situ ketika ada kondensat masuk ya. Oke. Kondensat itu bisa dari sini atau dari sono sebelah. Jadi masuk dulu ke dalam ya. Kemudian ketika di sini sudah ada kondensatnya, maka pelampung ini akan naik. Nah, ketika pelampung ini akan naik, maka nah di sini pelampungnya ini kan kondensatnya warna biru. Pertama biasanya kalau startup ya banyak udara nih warna kuning. Kondensat masuk, udaranya lewat air vent, makanya ada 2 di sini. Ini air vent untuk mengeluarkan udara, ini pelampungnya ya. Jadi kita air vent ini mengeluarkan udara, ini lewat sini, kemudian oke, setelah keluar semua pada waktu startup, maka kondensat akan masuk semua nih. Kondensat dari suatu proses atau heat exchanger atau apapun membuat kondensat di dalam satu steam trap ini makin penuh. Nah, kalau penuh berarti pelampungnya ini akan naik. Ya, ketika pelampungnya naik di sini lihat bahwa di sini ada main valve. Nah, bentuknya seperti gotri begitu ya. Bulatan kecil begitu. Di sini saat startup dia nutup karena yang keluar hanya udara. Ini nutup. Ketika ada kondensat, nah, pelampung yang naik di sini akan buka nih. Nah, karena buka maka kondensat keluar.
Nah, begitu kondensat habis keluar dan ini ada tinggal ada water seal-nya ya. Maka segera saat itu juga ketika kondensatnya turun, ya, maka main valve ini akan tertutup kembali. Sementara di air fan ini karena air fan ini sensornya panas, maka ketika dia ada steam, dia panas memuai, maka dia akan nutup. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih enaknya ini kan ada video animasi cara kerjanya seperti apa, kondisi normalnya seperti apa, nanti bocor seperti apa, saya coba tampilkan. Nah, ini adalah, nah ini mungkin teman-teman bisa lihat, sorry, kok ini lagi. Nah, ini. Pertama, pada waktu startup, ya mungkin mohon dibantu di itu, sudah ya? Ada yang tanya atau apa tadi ya? Oh, udah masuk ya. Oke, makasih sudah dibantu. Oke, kemudian ini saat startup, ya, udara masuk, maka dia akan melalui air vent keluar. Oke, kemudian ketika kondensat masuk, pelampung akan naik. Nah, kalau pelampung naik ini kan ada main valve-nya ini lama-lama kan terangkat akan terbuka. Nah, terbuka sehingga kondensat bisa keluar dari steam trap. Nah, kapan dia nutup? Nah, ini kan suatu saat akan nutup kalau kondensatnya yang warna biru ini sudah habis. Nah, oke. Nah, air vent barusan kan nutup. Tadinya kan masih kebuka tuh. Nah, kita lihat air vent-nya dulu ya. Oke, air vent ini kan masih kebuka. Karena dia air vent-nya. Nah, lama-lama ini air vent akan menutup. Nah, menutup kan ya. Kemudian diikuti oleh, nah ini steam warna merah. Steam warna merah turun ke bawah, ya, lama-lama turun ke bawah, maka pelampungnya akan turun. Ketika turun dia akan nutup di sini. Maka siklus seperti itu akan terus-menerus dilakukan oleh steam trap, flow trap pelampung jika ada kondensat terbentuk kembali. Makanya ini sistemnya ini seperti continue begitu ya. Jadi steam trap ini cocok untuk proses-proses yang continue. Nah, ini kan naik turun, keluar kondensat, steam ditahan. Nah, warna merah itu steam yang tidak mungkin lolos ke dalam, lolos melalui steam trap. Karena sudah apa namanya, sudah ditahan oleh main valve ini. Nah, ini. Warna merah kan nggak pernah kan melewati lubang pengeluaran dari kondensat ini. Jadi ini sangat bagus sekali dengan zero loss steam. Ya. Oke. Oke, kira-kira jelas atau ada pertanyaan lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siap. Pak, untuk dari bahan bolnya itu seperti apa, Pak, ya? Soalnya kan kalau steam biasanya kan temperaturnya besar, terus dia ketemu langsung sama kondensasi airnya itu, Pak. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk flow trap ini ya cocoknya emang untuk tekanan medium ke bawah. Nah, artinya tekanan di bawah 30 bar, Pak. Jadi ada namanya apa namanya? Sampai maksimal itu 32 bar dan temperaturnya juga ada maksimumnya. Nah, kalau misalnya di tempat Bapak misalnya 80 bar begitu ya. Kemudian temperaturnya katakanlah 450 derajat begitu. Nah, ini model flow trap ini tidak cocok. Jadi artinya
nanti kita gunakan steam trap yang tipe lain. Ya, yang digunakan untuk aplikasi superheated steam. Kira-kira gitu, Mas. Oke, Pak. Menjawabkah? Menjawab sih, Pak. Ini soalnya Ya, kan di tempat saya yang terdapat steam trap ini biasanya di arah kondensor apa? Kompresor, Pak. Itu dryer oke, kami itu agak kurang maksimal kan, Pak, di kompresor oke. itu. Jadi sering banget Oh, kondensasi. oke. Nah, Berarti yang di jalur kompres air ya? iya betul, Pak. Ya, kalau di jalur kompres air berarti nanti penggunaannya namanya bukan steam trap tetapi air trap. Oh iya, Pak. Soalnya kan sering Ya, kondensasi itu makanya sering rusak, Pak. Makanya ini saya mau lihat mana yang cocok nanti bisa diimplementasikan di sana, Pak. boleh Pak. Jadi ada kalau di jalur steam namanya steam trap, kalau di jalur kompres air namanya air trap. Nah, air trap itu bisa yang float seperti ini, kemudian bisa inverted bucket ataupun termodinamik, begitu Pak. Ya, jadi bisa tergantung nanti bebannya juga sih. Kalau bebannya besar, airnya banyak, memang cocoknya float. Nah, cuman nanti tekanannya berapa, temperaturnya berapa, ya kan? Kemudian apakah harus stainless steel, carbon steel, tergantung dari kondisi operasinya, begitu ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita lihat flow trap yang normal ini. Nah, oke, kita lihat videonya. Nah, ini adalah contoh flow trap yang normal. Tapi ini untuk steam ya. Steam trap tipe flow trap yang normal. Artinya dia ada secara kontinu mengeluarkan kondensat. Nah, dia ada sistem buka tutupnya. Jadi ini kebetulan drainnya. Kebetulan drainnya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini untuk yang bekerja normal. Kalau yang bocor, itu biasanya begini. Nah, ini artinya kondensat dan steam itu ada tekanan yang cukup besar sehingga discharge-nya itu bisa seperti bertekanan begitu ya. Jadi mungkin saya setel lagi. Nah, tadi. Nah, ini juga bisa. Nah, kira-kira ini juga cukup besar, bocornya sampai ke, nah ini bocor ini. Artinya ini tidak hanya dari sisi apa namanya konservasi energi, tetapi dari sisi safety juga cukup berbahaya. Nah, oleh karena itu maintenance steam trap, monitoring steam trap itu sangat diperlukan begitu ya. Oke. Nah, kira-kira kemudian penyebab kebocoran steam ya, biasanya di ball float steam trap itu biasanya ada goresan, scratch di bagian main valve ya, di sini. Ini ada bolanya begitu. Nah, di sini nggak kelihatan ya. Atau bola yang ada di air fan-nya. Kemudian ball float juga pecah ketika terjadi water hammer, ya, membuat atau mengakibatkan ball float ini pecah sehingga tidak bisa ngapung, gitu. Atau dia tidak beraturan begitu. Bahkan kalau misalnya tidak bisa mengapung, bisa saja ini ke bawah, maka ini nutup terus. Kalau nutup terus dia bisa jadi waterlock. Waterlock itu kondensat akan menggenang di dalam suatu steam trap sehingga kalau kondensat tidak bisa keluar maka akan mempengaruhi proses. Proses itu bisa temperaturnya tidak tercapai,
terjadi water hammer di sisi pipa begitu ya. Dan tentu nanti usia dari steam trap itu sendiri malah makin pendek karena kan dengan adanya kondensat mengenang yang terus-menerus dia akan mengakibatkan korosi atau karat gitu. Next. Nah, aplikasinya di mana saja ya. Misalnya di separator, di heat exchanger ini ada separator, ini ada steam trap ball float, ada valve strainer, control valve ini heat exchanger. Heat exchanger tentunya di sini bikin satu fluida yang dipanaskan menggunakan steam. Kemudian ini kondensatnya keluar juga menggunakan trap set kondensatnya ini. Artinya ini ada steam trap tipe float, ini tipe float. Kemudian di air heater juga memanaskan udara, ya. Misalnya di air heater ya. Jadi ini ada separator untuk meningkatkan kekeringan steam, ya. Moisture-nya atau kondensatnya dibuang melalui steam trap. Kemudian di sini ada valve, strainer, electric control valve masuk ke masing-masing heater, ya. Menggunakan sirip-sirip begitu ya. Kemudian keluar steam trap ini masuk ke dalam jalur kondensat. Sehingga dengan menggunakan flow trap ini pembuangan kondensat segera mungkin setelah kondensat terbentuk ya dengan waktu 7 temperatur yang cepat dengan pengendalian temperatur yang akurat. Jadi flow trap cocok untuk aplikasi dengan karakteristik beban yang bervariasi, fluktuasi atau modulating. Nah, karena tadi kalau kita lihat dari sistem kerjanya flow trap itu bisa melakukan modulating continue begitu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian ada aplikasi yang ternyata bermasalah, berarti bisa jadi steam trap-nya nggak cocok, Pak. Nah, jadi kalau kita tadi kan, nah ini pemilihan. Nah nanti ujungnya nanti milih, Pak steam trap saya yang cocok di mana Pak? Di steam turbine sebelum masuk. Apakah flow trap, inverter bucket, atau termodinamik dan sebagainya. Nah ini nanti ada caranya begitu ya pemilihannya. Nah ini contoh float steam trap yang terpasang di salah satu pabrik apa ini waktu itu saya survei ya kebetulan bukan di power plant sih tapi di pabrik karton kalau nggak salah atau kertas kalau nggak salah. Nah ini di setiap dryer ya setiap dryer itu ada steam trapnya. Kemudian nih aplikasi lain untuk separator, PFV station, ataupun heat exchanger. Nah ini steam trapnya ini. Di gambar-gambar seperti ini steam trapnya. Aslinya adalah instalasinya ini. Nah ini jalurnya dari sini. Ini ada valve, ball valve, ball valve, ball valve. Ini ada strainer atau saringan, ada steam trap masuk ke sini. Nah ini ada check valve. Nah, ini kondensat line. Ini jalur kondensat. Nah ini jalur dari proses. Kumpulin di situ. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut? Oke, kalau tidak ada, berikutnya adalah tipe mekanik, sama-sama mekanik ya. Masuk kategori mekanik itu ada dua, ball float steam trap dan inverted bucket trap atau IB. Bentuknya kurang lebih kayak seperti ini ya, walaupun di seluas kalau kita potong ya dengan gambar dua dimensi seperti ini, tetapi aslinya begini ya rekan-rekan ya. Jadi jangan sampai salah, ini ada ember terbalik, kemudian ini kondensatnya masuk seperti ini ya, melalui leher angsa begitu ya, maksudnya begini. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, yang pertama ketika awal startup kondensat terbentuk, kondensat dari bawah ya, nih ya, dan tetap pipa dari samping turun ke bawah. Nah, ini gambarkan seperti ini. Nah, ini kebalikan dari flow trap. Kalau flow trap tadi, ya, kalau ada kondensat, dia kan mengapung gitu ya. Tapi kalau
ini inverter bucket karena dia dibikin ember terbaliknya ini dari logam besi dengan densitas yang lebih besar begitu, dan ini bukan pelampung, maka kalau ada kondensat malah tenggelam. Ya. Nah, ketika ada kondensat tenggelam, maka tenggelam itu dalam arti ke bawah gitu ya. Maka kondensat bisa melalui ini, nah, main valve-nya di sini keluar ya, ke sistem. Jadi kalau kita lihat kondensatnya ke sini ya, ini lewat sini nih, nah, lubangnya di sini keluar ke sana. Nah, kapan dia nutup? Nah, ketika steam masuk. Nah, kondensat sudah habis nih. Steam masuk. Nah, steam masuk berarti kan ada dorongan dari steam. Nah, steam ini membuat terjebak di dalam bucketnya ini sehingga secara prakteknya ya gaya apungnya lebih tinggi kan gitu. Nah, di sini ada steam di sini, dia keangkat begitu, dia akan nutup di sini. Nah, sehingga prinsipnya kan steam trap begitu. Kalau ada steam dia nutup, kalau ada kondensat dia membuka gitu. Sehingga kalau ada steam di sini dia tertutup nih di sini. Dia tertutup. Nah, kapan dia buka lagi? Karena kan steam terjebak di sini. Nah, ketika kondensat masuk ya. Oke, steamnya masih ada di sini nih kejebak. Nah, kalau steam terjebak kan susah nih keluarnya bagaimana? Nah, di sini, ya, di titik di sini itu ada namanya lubang pembuangan. Jadi fan hole. Nah, fan hole di sini nih. Jadi ini yang membuang steam sedikit demi sedikit keluar dari jebakan bucket tadi. Keluar menuju ke sini. Sehingga kalau steam yang terjebak di dalam atau di bawah dari inverter bucket trap ini keluar semua, maka kembalilah seperti awal, maka bucketnya akan turun. Ketika turun, berarti kondensat bisa keluar lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat videonya. Inverted bucket. Nah, ini. Nah, oke. Kita lihat pertama. Pada waktu kondisi startup, warna kuning adalah udara keluar duluan. Ini kondensat, oke. Kondensat warna biru turun, top. Nah, ketika sudah turun, ya, water bucketnya maka main valve-nya ini akan kebuka. Ketika terbuka, ya, oke, sampai kondensatnya habis. Ya, artinya sampai titik tertentu. Nah, akhirnya kalau sudah habis, berarti kan steam mau masuk nggak bisa kan, harus dicegah. Nah, ketika steam masuk, nah, membuat ini kedorong. Nah, kedorong ini nutup di sini main valve-nya. Nah, tutup di sini. Nah, kapan dia buka lagi? Kalau steam yang ada di yang terjebak ini harus dibocorin dulu lewat fan hole. Sehingga kalau dibocorin steam yang terjebak habis, maka kondensat masuk, dia bisa turun. Nah, kira-kira seperti itu. Kita ulangi sekali lagi. Waktu startup. Ya. Turun, kondensat keluar semua. Ketika steam mau masuk, steam masuk, warna merah, kejebak dalam, nah dia bisa ngangkat ya, bucketnya, akhirnya di sini nutup. Kapan dia buka lagi? Ketika steamnya dibocorin. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah ada komen nggak? Apa bedanya antara flow trap dengan inverted bucket? Mungkin dari sini aja kita tahu mana yang lebih efisien apa enggak kan gitu. Mungkin ada yang tahu rekan-rekan dari cara kerja tadi?
Mungkin ada yang mau jawab. Jawab salah nggak apa-apa mumpung masih mahasiswa. Tapi kalau sudah kerja di pabrik, jawab nggak boleh salah kan gitu. Ada yang mau nyoba? Oke. Kalau tidak ada, sebenarnya gampang perbedaannya ya. Tadi kan kalau flow trap, ya, itu kan steam nggak pernah bocor gitu kan. Kalau inverter bucket itu cara kerjanya harus bocorin. Artinya kalau dari sisi konsep konservasi energi, maka flow trap harusnya lebih bagus daripada inverted bucket. Karena flow trap tidak ada hilang steam di dalam siklus buka tutupnya gitu. Nah, mungkin nanti bisa ngeliat-ngeliat di YouTube atau dimanapun sumber itu banyak ya. Jadi mungkin bisa menjadi apa namanya literasi berikutnya bahwa nanti ketika sudah di pabrik, saya milih mana nih? Steam trap di tipe flow trap atau steam trap tipe inverter bucket gitu. Oke, jadi kalau dari sistem kerjanya flow trap lebih bagus harusnya karena tidak ada steam yang dibocorin dalam melakukan mekanisme buka tutupnya. Begitu. Oke, next. Nah, ini kan harus ada bocornya karena cara kerja steam trap tipe inverted bucket ini adalah meloloskan steam melalui lubang pada bucket agar berat dapat terbuka dengan siklus yang berulang. Jadi perlu dipertimbangkan jika terkait isu penghematan steam. Ya, jadi kira-kira kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ini selalu membocorkan steam, ya, supaya dia buka tutupnya begitu. Kalau apa yang terjadi kalau fan hole-nya ini tertutup? Kalau tertutup nggak bisa bocorin steam, terus kapan bisa bukanya kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, next. Baru 2 steam trap. Next. Nah, ini aplikasinya biasanya di beberapa aplikasi input bucket itu di oil storage tank ya, yang memang ada indikasi water hammer. Nah, kalau water hammer kenapa? Karena inverter bucket itu lebih tahan water hammer daripada flow trap. Ya. Karena kalau flow trap itu kan pelampung begitu kan. Kalau pelampung itu kan kena water hammer kan gampang penyok begitu ya. Tapi kalau inverter bucket enggak. Oke, berikutnya adalah bimetallic thermostatic trap. Nah, bimetal berarti ada 2 metal yang saling berlawanan. Satu memuai ke bawah, satu memuai ke atas begitu ya. Nah, pada waktu startup biasanya bimetallic ini adalah tidak memuai, relax berarti ya, tidak ada jadi dia akan membuka ini. Nah, ya. Jadi kondensat, karena kondensatnya lebih dingin maka keluar kondensatnya. Nah, apa yang terjadi? Kondensatnya habis maka steam masuk. Nah, steam masuk kan temperatur lama-lama panas. Nah, kalau panas berarti bimetal ini memuai. Nah, memuainya ini adalah seperti ini. Yang tadinya dempet gitu ya. Kemudian yang ketika dia panas, maka bimetal ini akan memuai ke yang berlawanan ke bawah dan ke atas sehingga akan menarik tuas ini ke atas. Kalau menarik tuas ini ke atas berarti kan main valve ini kan ketarik ke atas. Ketarik ke atas berarti nutup kan? Nah, nutup seperti ini. Tadinya seperti ini, jadi seperti ini. Ya, ini karena apa namanya? Memuai. Jadi memuai. Oke. Nah, contohnya berarti harus saya setelkan video nih kelihatannya ya.
supaya lebih gampang, video termostat bimetalik. Nah, ini. Awalnya berarti kan belum memuai nih, masih dempet. Dan ini kondensat keluar melalui karena warna biru ini kondensat keluar melalui main valve. Nah, ini lama-lama kondensat habis, tinggal steam. Prinsipnya steam harus nutup kan. Steam ini memuai bimetal. Dia akan mendorong ke atas, maka tuas ini akan tertarik ke atas, maka dia akan nutup. Nah, oke. Udah nutup ya. Nah, ketika nutup kan berarti lama-kelamaan kondensat yang ada di sini, ya, di dalam setelahnya dan di dalam bodinya steam trap tipe bimetalik akan jadi kondensat. Nah, atau kondensatnya akan lebih dingin. Nah, kemudian akan terbuka lagi dan siklus ini itu berlangsung terus-menerus. Artinya ini responnya tidak secepat tadi flow trap atau inverted bucket begitu ya. Kalau ini ada jeda. Misalnya kalau kondensatnya belum dingin ya dia belum bisa apa namanya relax gitu kan. Kalau belum bisa relax, belum bisa membuka. Oke. Nah, aplikasinya di mana saja kita lihat. Nah, misalnya untuk di produk tracing. Nah, misalnya kalau di PLTU begitu ya. Di sana kan mungkin ada residu atau mungkin apa MFO atau HFO ya, yang dia minyak ya, bahan bakar minyak yang memang menjadi boiler auxiliary misalnya ya, misalnya untuk memancing pertama begitu kan, itu biasanya kan harus dipanaskan menggunakan steam dia sendiri begitu ya. Nah, makanya ini bisa menjadi produk. Nah, jadi bimetalik ini adalah digunakan untuk melakukan steam tracing. Misalnya di satu tangki atau satu pipa dililit seperti ini, atau di tracing di pipanya, di valve-nya dan sebagainya, atau di tracing di pipanya di bawahnya begitu ya, supaya produk yang ada di dalam pipa ini tetap cair. Biasanya digunakan untuk menjaga supaya satu fluida di dalam pipa itu tetap cair, sehingga kalau cair tidak membeku agar dapat dialirkan dengan pompa, agar bisa dipompa gitu kan. Misalnya kayak coklat, mentega ya, CPO begitu ya, itu masih harus di tracing seperti ini. Kalau enggak nanti membeku nanti, karena dia harus dipanaskan misalnya sampai 55 derajat ya, supaya dia tetap hangat sehingga bisa bentuknya masih bisa dipompa begitu. Viskositasnya kan turun begitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, aplikasi ini untuk steam trap yang tipe seperti itu. Nah, bisa nggak pakai flow trap maupun inverted bucket ya? Bisa saja, tapi malah menjadi boros karena steam trap flow trap itu kan ketika terbentuk kondensat langsung dibuang. Jadi dia bekerja di sistem apa namanya sistem saat saturated water gitu kan. Jadi jenuh di air jenuhnya. Tapi kalau termostatik bimetalik ini ya berarti kan kondensatnya ini kan nunggu dingin. Ya, jadi mungkin nanti bisa memanfaatkan panas sensibelnya kondensat. Jadi kondensat katakanlah 100 derajat turun dari 90 masih belum buang dia. Biasanya di sini buang misalnya temperatur 70 ya, atau 60. Jadi tergantung settingan dari steam trap itu sendiri. Nah, jelas bahwa setiap steam trap tidak general, artinya pilihlah sesuai peruntukan aplikasi di lapangan. Apakah itu untuk heat exchanger dengan tipe
modulating, continue atau intermittent ya, atau hanya untuk tracing saja. Nah, itu menentukan pemilihan dari steam trap itu sendiri. Nah, kemudian dari sisi harga juga flow trap, inverter bucket itu cenderung lebih mahal daripada bimetallic thermostatic trap. Jadi nanti pemilihannya banyak itu dari sisi teknis dan dari sisi komersial. Nah, kemudian seperti ini. Aplikasi cooling lag juga bisa bimetal sehingga temperatur yang masuk ke dalam kondensat return lebih rendah. Ya. Oke, itu tadi yang bimetalik. Nah, ada termostatik yang lain ya. Tipenya bukan pakai bimetal tetapi pakai balance pressure. Nah, balance pressure itu di dalamnya ada kapsul yang ada bolanya kecil ini ya. Yang kuning ini adalah fluida campuran antara air dan alkohol biasanya ya. Jadi ini ketika ada campuran seperti ini kan berarti dia akan gampang memuai, apa istilahnya, karena dicampurkan dengan alkohol maka bisa jadi temperatur rendah sudah istilahnya tekanan uapnya sudah dia posisi akan apa istilahnya ya. Jadi menurunkan tekanan uap daripada air. Kalau diisi air kan berarti temperatur 100 derajat mungkin baru mengembang begitu ya, atau memuai. Nah, kalau ini ya, ini karena diisi alkohol berarti temperatur 70 mungkin sudah mulai dia mengembang begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, nanti ini bisa dibaca. Untuk lebih jelasnya maka saya lebih suka pakai video aja langsung ya. Ini tadi ada yang masuk sudah di ini ya. Oke. Video balance pressure. Balance pressure. Nah, ini. Udah mungkin tolong dimasukkan ini. Nah, sudah ya. Oke, ini dari awal. Nah, ini kapsulnya. Ada main valve dengan bola kecil. Ini dari stainless steel bolanya. Ya. Kondisi ada kondensat karena temperaturnya lebih rendah, maka posisi kapsul ini akan istilahnya relaksasi sehingga bolanya keangkat begitu ya. Ketika apa yang terjadi ketika steam masuk. Nah, steam masuk maka terjadi muai ya. Karena tekanan uapnya lebih rendah memuai. Nah, oke, nah ini akan mengembang seperti ini. Ini akan nutup main valve-nya. Nah, ketika nutup ya berarti tidak ada kondensat sudah keluar. Kondensat sudah keluar, steam nggak bisa keluar. Nah, sekarang ketika kondensat itu kembali dingin dan di sini penuh dengan kondensat, maka akan membuka lagi. Jadi sistem bukanya kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ada dua termostatik, tadi ada dua mekanik, ya. Flow trap dan inverter bucket. Kemudian satu lagi ada dua termostatik bimetal dan balance pressure. Ya. Berikutnya adalah, nah sorry ini mungkin dulu aplikasinya. Nah ini close karena ini memuai, membuka karena kondensat turun temperaturnya. Ya, kira-kira seperti itu. Aplikasinya mungkin mirip-mirip dengan termostatik bimetal ya untuk tangki bercaket, tangki cooker. Ya. Kemudian untuk tadi sama steam tracing. Jadi misalnya ada minyak yang perlu dilakukan pemanasan supaya lebih viskositasnya turun, supaya bisa gampang dipompa. Ya. Cuman memang aplikasinya ini adalah non-critical tracing. Jadi temperaturnya di dalam
oil ini itu bisa plus minus 10 derajat masih oke begitu ya. Jadi namanya disebut non critical. Tapi nanti kalau sudah critical, temperatur di sini tidak boleh apa istilahnya, selisihnya itu plus minus 10 derajat nggak boleh. Dia harus plus minus misalnya 2 derajat. Nah itu nanti aplikasinya menggunakan thermodynamic steam trap. Nah nanti kita lihat. Nah ini contoh aplikasi balance pressure di steam trapping. Ini di pabrik oleochemical. Jadi ini steam trapnya ya, berapa di sini. Jadi kalau oleochemical steam trapnya sekitar 2000 satu pabrik. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengecekan atau uji steam trap itu satu-satu, per hari dapat 100 saja berarti 20 hari baru kelar. Nah, ini seninya bagi teman-teman auditor yang melakukan pengecekan steam trap secara berkala. Artinya steam trap audit itu bisa memakan waktu 1 bulan ini untuk 2000 steam trap gitu. Kan 20 hari kan berarti 20 hari kerja, misalnya Senin sampai Jumat saja berarti 4 minggu kan begitu ya, jadi bisa sebulan. Kemudian tadi termostatik ada satu lagi liquid expansion ya, ini steam trap secara normal dapat membuang kondensat jika cukup tekanan steam untuk melawan tekanan balik, namun nah ini peruntukannya untuk saat shutdown ya. Jadi ketika saat shutdown misalnya baik itu power plant, baik itu diproses, nah, biasanya masih ada genangan di titik-titik terendah. Nah kalau shutdown-nya misalnya sebulan begitu ya, ini kan berarti penuh dengan kondensat dan dia tidak bisa tidak bisa mengalir ke kondensat return. Karena apa? Dia tidak cukup tekanan untuk dorong. Karena bisa jadi ini kondensatnya pipanya di atas. Karena di sini ada genangan. Supaya genangan ini, karena kalau genangan ini makin lama tergenang itu kan akibatnya adalah korosi, ya, karat, ya, bentuknya Fe2O3 di isi kondensat. Maka kondensat ini biasanya kalau di drain, ya, warnanya itu coklat kayak karat begitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa dialami rekan-rekan sekalian di pabrik ya. Maka dari itu dipasanglah namanya ini liquid expansion steam trap. Jadi dia membuang secara otomatis ketika temperaturnya adalah kira-kira kita setting misalnya 60 derajat gitu. Jadi kalau di sini 60 derajat maka dia kondensatnya terbuang. Tapi kalau di sini di atas 60 dia akan nutup. Jadi dia otomatis. Nah, kalau di beberapa power plant atau pabrik kan berarti ada valve manual nih, biasanya di drain sama operator, misalnya kalau shutdown gitu ya. Tapi kadang-kadang misalnya kalau lupa atau mungkin nggak di drain dan sebagainya, kan jadi mengenang di sini. Makanya ini bekerja secara otomatis, liquid expansion steam trap membuang kondensat ya, saat terjadi jadi steam trap ini bekerja membuang kondensat saat terjadi penurunan temperatur saat shutdown ya, gitu. Nah ini juga cocok juga untuk industri-industri biasanya yang kerjanya cuma 2 shift gitu ya, pabrik-pabrik farmasi, makanan minuman yang kerjanya cuma 2 shift. Nah ini sangat penting sekali nih, karena kalau tidak terjadi korosi, water hammer dan sebagainya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, intinya di dalam adalah cairan ya. Berisi cairan, oil fill elemen ya. Ketika dia dingin, maka dia akan membuka. Nah, ini cara kerjanya ini. Ini kalau kondensatnya panas dia akan memuai, maka akan nutup. Kalau kondensatnya dingin, dia akan membuka lagi.
Intinya sih begitu. Jadi termostatik. Jadi mengandalkan perbedaan temperatur di sistem steam trap-nya. Gitu. Nah, namun ini juga harus memperhatikan aplikasinya untuk di mana, gitu ya. Next. Nah, steam trap yang terakhir adalah termodinamik. Termodinamik ini agak susah nih menjelaskan terus terang saya, karena terkait dengan dinamika suatu fluida di dalam suatu aliran. Nah, mungkin ini agak pelan-pelan kita menerangkan, karena juga ini prinsip-prinsip aliran fluida ini. Jadi pada waktu startup, ya, startup, tekanan. Jadi ini ada bagian disk ini ya, ini disknya ini ya, disk ini. Keluarnya tuh begini. Tarik sini. Nah, kira-kira itu pada waktu startup, incoming pressure di sini itu adalah mendorong disknya. Nah, disknya itu ke atas. Kalau ke atas berarti kan baik udara maupun kondensat akan keluar. Oke. Semua keluar. Oke. Berikutnya ini ke sini ya. Alirannya ke sini. Oke. Ketika apa namanya? Hot kondensat panas mengalir ya. Kan berarti prinsipnya ketika dia ada kondensat berarti harus nutup kan? Nah, supaya dia bisa nutup gimana caranya? Kan ini kalau ada tekanan dan sebagainya kan ini sana begitu ya. Ke disknya keangkat, maka dia membuang kondensat. Nah, ketika kondensat panas datang, ya, maka karena ini diameternya di sini kan lebih besar, kemudian lewat orifice kecil ini. Nah, apa yang terjadi? Ya, ketika dari diameter besar ke diameter kecil, maka terjadi namanya pressure drop kan? Atau expansion. Ya, jadi sama kayak tadi prinsipnya flash vessel itu ya. Ya, jadi ketika ini melalui lubang kecil, ya, sebagian dari kondensat itu ngeflash. Ya, produksi. Nah, flashnya ini ya karena melalui lubang kecil, ingat bahwa dengan lubang kecil ini kalau dilalui, ingat hukum Bernoulli ya. Jadi kalau misalnya aliran melalui lubang kecil itu kan kecepatannya naik kan ya, tetapi pressure-nya turun. Nah, oke, ya, di prinsip Bernoulli. Ketika kecepatan di sini naik, tapi di sisi lain tekanannya turun. Turunnya tekanan di sini lebih kecil daripada tekanan flash steam tadi yang sudah ada di atas. Sehingga disk itu akan terdorong ke bawah, sehingga dia bisa menutup. Nah, sehingga di sini nih, ingat flash steam pressure build up di sini, ya, di atas disk itu akan mendorong disk ini untuk duduk kembali ke dudukannya, sehingga akan menutup jalur kondensat tadi. Ya. Oke, duduk dengan baik sehingga dia nutup. Nah, kapan dia membuka lagi? Ya, kalau misalnya dia akan membuka kalau tekanan yang di atasnya, yang di atas disk, itu lebih kecil. Nah, bagaimana dia bisa lebih kecil kalau terjadi kondensasi di sisi flash. Nah, flashnya ini kondensasi, ini lama-lama kondensasi, makanya ketika pressure ya, di sini kondensasi ya di atas yang kondensasi, maka mengakibatkan tekanan di sini drop juga. Nah, ketika drop juga ini didorong. Maka ketika drop didorong maka ini bisa keangkat. Nah, ketika diangkat maka kondensat akan buka lagi. Nah, itu siklusnya seperti itu. Oke. Jadi
kalau siklusnya seperti itu, berarti dia hanya mengandalkan di sini nih flash steam-nya kondensasi ya, di atas. Ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya saya setelkan videonya deh. Ya. Oke, mungkin ada yang tadi ada yang masuk ya. Oke, sudah ya. Oke. Termodinamik. Nah, ini. Awalnya kondensat ke atas, dorong begitu ya, disknya keangkat, berarti kondensat bisa lewat. Nah, suatu saat steam, kondensat masuk, panas, nge-flash di atasnya, kondensat turun. Sorry, disknya yang turun, sorry. Jadi flash steam yang di atas disk itu terjadi pressure build up, berarti kenaikan tekanan yang nanti akan mendorong ke bawah. Dia tahu kalau ini panas karena ada datangnya steam, gitu ya. Maka dia akan nutup tuh. Sehingga ini steam nggak bisa keluar. Nah, kapan dia buka lagi kalau ininya flash steam yang ada di atas disk sebagian atau semuanya terkondensasi. Nah, kalau terkondensasi diharapkan kondensat yang sebelumnya ini bisa keluar lagi begitu. Maka steam trap ini sebenarnya tidak cocok ditaruh di outdoor. Karena apa? Kalau hujan, ya, kalau hujan kan berarti flash steam yang ada di atas di sini kan gampang terkondensasi. Kalau gampang terkondensasi ketika turun hujan maka sering ngebuka ini. Nah, kalau sering ngebuka berarti terjadi dribbling. Dribbling itu artinya suara yang cukup buka tutupnya itu lebih kenceng, cyclingnya, siklusnya lebih cepat sehingga membuat steam trap itu cenderung bocor nantinya. Ya, banyak steam yang kebuang-buang sehingga bisa jadi kalau salah aplikasi, salah di outdoor, ini cocok indoor nih. Ini trap ini akan disknya akan cepat aus, cepat rusak begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini bukanya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Cara kerjanya, sorry, ini kalau yang cara kerja, nah normal, termodinamik normal. Nah ini keluar, ya kan? Ini nunggu dulu karena nunggu flash steam-nya kondensasi. Nah ini sudah kondensasi berarti tekanan di atas disk lebih rendah daripada di bawah disk. Ini kedorong. Nah, ini steam trap yang tipe termodinamik. Nah, ini bekerja dengan baik. Nah, bagaimana yang termodinamik yang bocor? Nah, yang bocor ini nih. Ini bocor, ini kebetulan di panas geotermal, ini steam dari geotermal. Di Pertamina geotermal ini. Jadi ada pipa besar 36 inci mungkin ya. Nah, ini udah bocor masih dicek lagi. Gitu. Sudah ketahuan bocor ini, artinya tidak pernah berhenti. Artinya steam terbuang-buang begitu saja. Contohnya seperti ini. Izin Pak, boleh tanya Pak? Ya, silakan. Pak, untuk yang di strap ini kan tadi warningnya tidak boleh berada di outdoor ya Pak? Lebih Ya, baiknya betul. kan. Nah ini saya baru nemu Pak, ternyata yang saya pakai di pembangkit itu saya pakai ini Pak. Oke, ini Yang ya. posisi emang ya posisi di luar Pak. Di luar Nah ya, di outdoor ya. sedangkan yang di video ini pun juga banyak yang di outdoor Pak ya. Ya, betul. Nah, makanya Itu ini tidak awet jadinya. Nah, kebetulan kalau ini kebetulan kan di outdoor tapi terhindar dari, sorry, mungkin saya agak sedikit revisi. Outdoor boleh, maksudnya gini, tetapi terhindar dari apa?
hujan begitu ya, Mas ya. Jadi ini di bawah atap begitu. Ada atapnya. Nah, Oh tapi iya Pak, kalau yang ini, yang satu lagi, yang tadi bocor kan, bener ini. Kalau ini udah pasti di outdoor ini. Nah, kalau ini udah pasti kena hujan ini. Nah, makanya ini gampang bocor nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, aplikasi di tempat Bapak berarti outdoor kena hujan, itu berarti pembuangannya kelihatan nggak, Mas? Keluar itu misalnya bekerjanya seperti apa dari 2 video tadi yang mana? kalau di kami kan pembuangannya di video yang pertama Pak, cuma dia itu drainnya itu panjang Pak. Jadi, harus sering-sering dilihat dari drainnya itu seperti apa. Oke, Terus 4 jam baru keluar ya? iya Pak, agak lama dia. Oh lama ya? Terus ya itu emang riskan sekali sama apanya, klepnya itu Pak, gampang sekali rusak itu, kalau di tempat saya itu Oke, Pak, yang di atasnya itu Pak. yang ini ya. Oke, biasanya kalau rusak kan berarti pertama materialnya kurang cocok. Nah, kebetulan ini materialnya stainless steel ini. Kalau bisa stainless steel. Karena beberapa kalau pakai carbon steel itu gampang terkikis itu abrasif dengan steam tekanan tinggi. Jadi pengalaman pakai stainless steel untuk tekanan sampai 40 bar. Tapi kalau sudah 80 bar itu pakainya 80 bar sampai 120 bar ya. Itu menggunakan alloy steel ya, yang ratingnya lebih tinggi lagi begitu. Jadi bisa karena Iya Pak. bahannya itu, Mas. Ini ada lifetime-nya nggak Pak ya? Untuk berapa bulan sekali itu harus diganti gitu Pak? Maksudnya maintenance-nya atau maintenance kit atau repair kit gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Ya, kalau yang model ini kebetulan sebentar. Nah, ini ya kan. Ini kan biasanya di apa disknya ini stok ini. Kalau model ini ya, disknya ini stok. Sorry, maksudnya itu masuk repair kit. Artinya itu dari suppliernya biasanya ada. Nah, kemudian kalau yang tipe lain misalnya balance pressure yang spare part-nya itu adalah ini Pak, kapsulnya ini. Jadi elemen kapsul ini namanya. Elemen kapsul assembly. Karena ini yang sering, karena ini kan benda bergerak begitu kan. Kemudian kalau untuk bimetal berarti bimetal jadi satu set ini Pak. Oke. Kemudian kalau di inverter bucket berarti satu setnya ini. Nah ini. Bucketnya ini atau di sini. Ini namanya main valve assembly. Kemudian kalau di flow trap, nah ini bisa dibeli spare part-nya ini adalah ini air fan assembly sama float trap assembly sama nanti beli gasketnya gitu. Jadi kira-kira itu. Nah, kapan dia setiap katakanlah preventive maintenance-nya setiap bulan berapa kali? Nah, itu tergantung sebenarnya pengecekan kita sih. Jadi kalau 3 sampai 6 bulan kan kita cek sekali tuh. Nah, itu kalau memang sudah bocor ya berarti diganti gitu aja. Artinya nanti setelah ini kan ada materi steam trap monitoring. Bagaimana kita bisa memonitoring steam trap kita itu bekerja dengan baik, normal, buntu ataupun bocor gitu kan. Nah, baik buntu maupun bocor kan berarti ada sesuatu yang ada di dalam spare part kita. Entah itu misalnya karat, kotoran, atau mungkin ya karena aus begitu. Karena kan ini kan benda bergerak dia sampai titik fatigue-nya gitu ya, titik lelahnya biasanya 3 juta kali mungkin ya katakanlah 3 tahun sekali begitu ya, tergantung dari kerjanya trap masing-masing begitu. Kira-kira itu Mas menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya.
Oke. Nah, ini termodinamik. Kalau di power plant biasanya di pipa-pipa besar, di headernya, kemudian di apa ini? Critical tracing ini biasanya di apa? Misalnya pakai minyak, misalnya high diesel oil atau dan sebagainya yang misalnya pakai residu bahan bakarnya itu harus dipanaskan sampai 60 derajat misalnya. Nah, ini pakai steam trapnya termodinamik atau sebelum masuk ke turbin biasanya kan superheated steam ya dibuang melalui termodinamik ya karena termodinamik ini kan termasuk tahan sampai 120 bar kalau nggak salah ya karena tipe-tipenya ya tergantung kan ada yang 120 bar 80 bar tergantung tingkatannya. Nah yang jadi pertanyaan biasanya nanti adalah kenapa superheated kok perlu steam trap begitu ya. Harusnya kan cukup saturated aja karena saturated kan ada kondensasi. Kalau superheated mana ada kondensasi kan gitu. Nah, mungkin ada yang bisa jawab kenapa superheated padahal steamnya udah kering sekali gitu ya. Masih diperlukan steam trap gitu. Nah, ini contoh steam trapnya atau di casingnya dari satu turbin kalau diperlukan ya. Nah, oke. Kalau memang belum bisa jawab nanti jadi tugas aja ya. Jadi tugas. Ya, nanti ada tugasnya ada beberapa salah satunya itu berikut nanti saya tulis ulang nanti tugasnya. Nah, kemudian kita lanjutkan karena waktu juga cukup cepat ini. Pemilihan dan aplikasi steam trap. Nah, bagaimana kita bisa memilih nih? Kalau misalnya storage tank berarti kita milihnya yang flow trap. Ya, ada heat exchanger dan sebagainya. Main drainage, jadi untuk pembuangan di pipa-pipa distribusi itu termodinamik, TD itu termodinamik. Kemudian heat exchanger, jaket, air heater, flash vessel, rotating cylinder pakainya flow trap. Ya. Kemudian, nah tracer, ya, tracer and jacketed pipe. Tadi kalau non critical pakai balance pressure, yang critical pakai termodinamik. Ya. Kemudian di pipa coil atau radiator kecil gitu ya, balance pressure, AHU, air handling unit, unit heater, calorifier, flow trap. Ya. Untuk radian panel itu berarti mungkin air heater sejenisnya itu flow trap. Ini aplikasi pemilihan supaya kita nggak salah begitu ya. Jangan sampai ketuker-tuker. Jadi artinya kalau misalnya ketuker-tuker tadi, misalnya termodinamik kan tadi sistem kerjanya kan intermittent. Sementara flow trap kerjanya continuous modulating. Ya. Artinya kalau misalnya untuk aplikasi yang heat exchanger yang perlu continuous modulating terus kita pasang steam trapnya termodinamik atau intermittent, maka kondensat nggak segera kebuang, maka kondensat akan menggenang di dalam heat exchanger kita. Sehingga temperatur biasanya tidak tercapai. Kalaupun tercapai, tidak stabil. Gitu. Nah, itu salah satu pentingnya memilih steam trap sesuai dengan peruntukannya. Nah, kita lanjut ke steam trap monitoring. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pengecekan steam trap menggunakan peralatan. Nah, dari hasil steam trap audit itu 10-15% total steam trap itu mengalami kegagalan. Jadi kalau kita survei 1000 steam trap, itu 100 steam trap itu biasanya bocor. Atau ya bocor bisa buntu dan sebagainya kan. Fail open itu bocor, fail close itu buntu. Nah, penyebabnya apa? Usia pemakaian, kotoran yang menyumbat, korosi, water hammer, ukuran dan pemilihan yang kurang tepat, pemasangan juga terbalik. Ada juga tuh pemasangan float steam trap, pemasangan yang kebalik, maka steam trapnya malah
yang harusnya membuka, dia nutup atau kebalikannya. Terus biasanya penyebabnya ya memang belum ada program perawatan tadi, tadi Mas yang sudah tanya bahwa perlu pemeliharaan perawatan misalnya 6 bulan sekali atau setahun sekali misalnya ganti spare part-nya gitu, daripada kita beli unit baru kan lebih mahal, kita beli spare part-nya. Ya. Oke, nah apa sih dampak kegagalan steam trap? Ya, kalau bocor berarti kerugian bahan bakar dan biaya udah pasti. Kemudian uap atau steam kalau bocor itu berarti ada di aliran kondensat return kalau kondensatnya dikembalikan. Kenaikan tekanan udah pasti, tekanan kondensat return di pipanya ya. Kenaikan tekanan balik terhadap steam trap, penurunan kalau tekanannya naik berarti delta P atau sebelum dan sudah steam trap itu akan mengecil. Kalau mengecil berarti terjadi penurunan kapasitas steam trap. Kalau buntu atau tersumbat berarti terjadi genangan kondensat sudah pasti penurunan temperatur produk ya karena nggak tercapai temperaturnya, kegagalan produk, kemudian perpindahan panahnya juga nggak bagus, korosi juga di mana-mana, biasanya kondensat kok warnanya coklat, kemudian water hammer terjadi di mana-mana. Jadi suaranya biasanya keras itu ya, ada suara dentuman di elbow, ya, di beberapa titik dari pipe steam piping kita ya, karena genangan kondensat tidak segera dikeluarkan begitu ya. Nah, oleh karena itu perlu steam trap monitoring di mana kita harus melakukan uji kinerja steam trap melalui peralatan tertentu, bisa menggunakan ultrasonic trap tester, bisa menggunakan infrared gun sensor dan lain sebagainya. Ya. Kalau menggunakan ultrasonic trap tester ini alatnya kurang lebih seperti ini. Kemudian menggunakan infrared gun sensor atau thermal imager juga bisa. Kalau Bapak punya sensor temperatur, kita tembak seperti ini. Ini kan valve, ya. Ini strainer, ini steam trap, ya kan. Kalau beda temperaturnya mepet begitu ya, itu berarti bocor. Tapi kalau beda temperaturnya cukup signifikan dan temperatur keluaran kondensat ini adalah di bawah 100 biasanya, itu masih bisa dikatakan bekerja dengan baik. Terus tadi juga bagaimana istilahnya pengecekan secara berkala. Ya, jadi kalau misalnya di tempat Bapak kan berarti high pressure ya, berarti paling tidak pengecekan steam trap itu 6 bulan sekali. Biasanya kita panggil vendor yang mempunyai ultrasonic trap tester misalnya untuk melakukan pengecekan terhadap steam trap kita. Terutama biasanya ini steam trapnya yang populasinya banyak, Pak. Misalnya tadi saya sebutkan kalau di kilang minyak itu sampai 10.000 steam trap, di pabrik oleochemical itu bisa 2.000 steam trap, petrochemical itu bisa 1.000 steam trap, di pabrik ban itu bisa 700 sampai 800 steam trap, pabrik makanan minuman itu paling pol 200 steam trap. Power plant ini yang sedikit biasanya karena memang tidak digunakan untuk proses heating di produksi, artinya kecuali kalau misalnya nanti sistem Bapak itu cogen. Ya, kalau cogen berarti tidak hanya menghasilkan listrik melalui steam turbin, tetapi steam turbinnya kan ada extraction. Nah, extractionnya itu dikirim ke plant, ke produksi, ke proses heating, sehingga perlu steam trap karena dari power plant menuju ke produksi misalnya jarak katakanlah 200 atau 300 meter panjang pipa. Nah, itu perlu steam trap setiap 20 atau 30 meter satu steam trap. Jadi paling tidak kalau itu 300 meter perlu 10 steam trap di distribusi steam dari extraction turbin menuju ke steam header dari proses. Nah, itu pengalaman kami. Next. Nah, trap monitoring kalau Bapak punya alat yang mana? Misalnya kalau ini kan berarti kita melihat tadi kan ada video melihat pembuangannya. Kalau melihat buangannya ya kita bisa ngelihat nih, oh ini bocor.
Tapi kan selama ini bisa jadi kondensat ini masuk ke got, masuk ke kondensat return dan sebagainya, kita bisa menggunakan ultrasonic trap tester atau menggunakan alat tertentu namanya combined conductivity and temperature, ya, atau conductivity saja, atau side glass kan berarti setelah steam trap dipasang side glass sehingga kita bisa melihat begitu ya, apakah yang keluar itu kondensat atau steam atau dua-duanya. Atau kita juga bisa melakukan pengukuran temperatur dengan thermal imager sehingga bisa tahu profil temperaturnya baik sebelum dan sesudah steam trap. Nah, ini contohnya kita lakukan steam trap termodinamik menggunakan ultrasonik. Ya. Ada beberapa supplier yang memang sudah terhubung dengan misalnya smartphone untuk nanti bisa mendeteksi berapa sih kalau dia bocor berapa kilogram per jam dan berapa kerugian biayanya, itu biasanya sudah ada programnya atau softwarenya ketika kita sudah memasukkan data-data tertentu terkait dengan harga bahan bakar, ya, waktu operasional dan sebagainya. Nah ini kalau cocoknya ini termodinamik dan infrared bucket itu biasanya blast decharge atau intermittent, ya. Blast decharge itu artinya suaranya kenceng tadi. Termostatik intermittent dribbling tapi apa ya? Karena dia nunggu dingin temperaturnya ya. Kadang ini agak lama, mungkin 2 menit baru buka begitu ya. Kalau flow trap itu continuous modulating. Nah, ini jangan ditukar-tukar nanti aplikasi sesuai dengan aplikasinya. Nah, ini alat ukur ultrasonik ya, leak detector ya. Jadi ini earphone-nya, ini stick-nya atau probe-nya yang nanti akan mendengar. Jadi ini intinya mendengarkan suara di dalam pipa itu suaranya kondensat atau suara steam kan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini biasanya orang-orang yang terlatih nih. Nah, kemudian kita di sini juga ditampilkan suara LED-nya ini ya. Dan ini coba nanti saya kasih videonya. Oke. Videonya nah ini. Nah ini. Nah ini berapa LED-nya bisa nyala, ini berarti nah ini kondensat keluar, nutup lagi. Ini kondensatnya keluar, nutup lagi. Nah ini kebetulan steam trap-nya termodinamik. Ya. Oke. Nah kalau tanpa bantuan alat ini kan kita nggak bisa melihat apakah itu bocor, buntu, ataupun bekerja normal. Karena kan semua pipa serba tertutup. Oleh karena itu perlu bantuan yang namanya ultrasonic leak detector. Alatnya kurang lebih seperti ini. Nah, ada juga yang menggunakan sistem conductivity dan temperatur. Ini conductivity dan temperatur, setiap ini steam trap dipasang sensor chamber namanya. Nanti sensor chamber itu dihubungkan dengan kabel. Kabelnya itu masuk ke trap monitoring ini. Jadi ini ada trap monitoring 1, 2, dan 3. Setiap ini ya, setiap ini mewakili kalau nggak salah 16 steam trap kalau nggak salah. Jadi ini 16 steam trap, 16 steam trap, 16 steam trap, dan ini tarik kabel masing-masing ke trapnya masing-masing. Nah ini memang pernah kita pasang dan berhasil, tapi hanya dalam waktu tertentu karena apa namanya? Mungkin dari sisi sensor chambernya ini harus sering ganti ini jadinya. Nah, terus kemudian ke depannya bahwa kalau kita pasang dengan metode seperti ini itu jadi banyak jaringan kabel gitu ya. Di mana-mana kabel gitu ya. Apalagi kalau trapnya misalnya ada 1000 begitu ya. Nggak bisa pakai kabel lagi kan gitu. Nah teknologinya
Dulu kita pasang seperti ini karena mungkin jumlah trapnya hanya 80, kalau nggak salah hanya sekitar 70-80 steam trap, ya. Kita pasang beberapa ini, ya, sensor. Jadi kalau ini lampunya hijau kerja normal, lampunya merah dia bocor, lampunya orange dia waterlock atau tersumbat. Nah, maka dengan perkembangan tertentu, selama ini kalau pakai manual kan seperti ini kan ngeceknya ya. Nah, sekarang sudah bisa menggunakan real time wireless steam trap monitoring. Jadi kita pasang wireless steam trap monitoring di setiap titik steam trap, ya. Ya, kalau ini kan pengecekan manual dihubungkan dengan nah ini pengecekan manual dengan ultrasonic trap tester sama infrared gun sensor. Bisa juga karena kalau di power plant kan mungkin kalau nggak banyak ya nggak usah pakai ini, mungkin pakai alat ini aja udah cukup, gitu kan. Atau temperatur sensor sebelum dan sesudah udah cukup. Nah, beberapa teknologi sudah dikenalkan real time wireless steam trap monitoring. Jadi setiap steam trap dipasang ini real time monitoring. Ya, seperti ini. Di sini ada baterai yang memancarkan sinyal Wi-Fi, ya, wireless. Ya. Dia menginformasikan steam trap itu dalam kondisi bocor atau normal atau bekerja dengan atau buntu, berarti ya ada 3 kondisi. Nah, kemudian nanti dari setiap steam trap ini dipasang, dikirim ke access point. Access point dimasukkan ke management station, kemudian masuk ke monitor, baik itu pakai nanti Modbus dan sebagainya, data monitoringnya di sini. Nah, jadi kita sebutnya wireless steam trap monitoring. Jadi nggak perlu kabel kayak tadi. Nah, kalau posisinya steam trapnya banyak, ya narik kabelnya banyak banget kan gitu. Malah jadi ini ribet. Nah, dengan seperti ini, maka setiap access point inilah bisa mendeteksi katakanlah 100 steam trap dalam satu access point misalnya. Maksimal berapa, terus ini bisa berapa manajemen stationnya untuk masing-masing access point. Jadi nanti bisa mengetahui energy loss measurement-nya, bisa diketahui ya, losses steam, kalau misalnya dia bocor, losses steamnya berapa, energy losses-nya berapa, emission losses-nya berapa, kemudian pelaporan secara historinya, ini dulu itu dia kecenderungannya bocor itu mulai kapan dan sebagainya, semua serba real time. Kemudian data itu dikirimkan ke monitoring ini, ya, displaynya. Jadi nanti bisa dilihat performanya seperti apa, ya, trapnya berapa, kemudian ini losses dari sisi steam lossesnya berapa, tren steam lossesnya makin naik, ya kan? Kalau makin naik berarti kerugian biaya makin tinggi kan begitu, ya, trennya makin naik. Nah, oleh karena itu ini teknologi ini adalah melakukan monitoring terhadap kondisi steam trap, sehingga kalau ketahuan sejak dini berarti kita sebagai operator di lapangan langsung action. Oke, nomor steam trap nomor sekian harus segera diganti. Gitu. Misalnya seperti itu. Jadi lebih ke arah ini monitoringnya seperti ini, memudahkan kita supaya tidak, karena kalau kita pengecekannya 6 bulan sekali, kita bulan ini ngecek, ya kita nggak tahu nih bulan kedua, bulan ketiga udah bocor, tetap aja kita nunggu 6 bulan lagi kan gitu. Nah, selama kebocoran bulan ketiga sampai bulan ke-6 ini kan tidak terdeteksi kan gitu, menganggap itu masih normal. Nah, ini contoh hasil steam trap ditabelkan, jadi tag number-nya nomor berapa, lokasi, manufakturnya apa, ya, modelnya apa, tipe termodinamik fluid atau apa, koneksi screw flank atau apa, connection size, mau ukuran setengah in, 1 in, dan sebagainya, tekanannya berapa, kondisinya oke,
atau sedang tidak digunakan atau bocor, ya ini ada bocornya 2 nih. Nah, bocor ini nanti bisa kita hitung. Nah, bagaimana untuk menghitung kebocoran steam trap? Rumusnya pakai modified Napier. Ini M sama dengan 0,41 kali P kali D kuadrat kali CD kali setengah untuk pembuangan ke atmosferik. Artinya pembuangannya tadi ke ruang terbuka kan tadi. Nah, kita masukkan ini semua angka-angkanya. Jika pembuangannya ke pipa kondensat, maka ini rumus praktis saja ya. Jadi dikalikan setengah. Kalau tipe steam trap-nya termodinamik, maka dikalikan setengah lagi. Nah, ini adalah kesepakatan atau rule of thumb atau formula yang diperoleh di lapangan begitu ya, secara praktis. Nah, ini mungkin nanti bisa studi kasus bagaimana perakiraan kebocoran steam trap. Ya, perakiraannya seperti ini. Ya, nanti bisa dijadiin soal atau tugas begitu ya. Kemudian ini cara menghitungnya. Jadi rugi-ruginya seperti ini nih. Ya, 6,5 juta per tahun nih untuk satu steam trap yang bocor. Jadi kalau Bapak tadi Mas yang nanya, kalau bocor ya tergantung steam trapnya ukuran berapa, tekanannya berapa, terus nanti kita hitung dengan harga katakanlah bahan bakarnya batu bara untuk boiler, maka kerugian tiap tahunnya berapa nanti itu bisa dihitung. Terus kemudian kita tanya berapa sih harga steam trap-nya, berarti harga steam trap dibagi dengan penghematan yang diperoleh tiap tahun, maka ketemu simple payback period. Oke. Mungkin dari itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan mumpung masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Monggo. Izin Pak, Ya, silakan. yang monitoring steam trap yang wireless tadi Pak, Ya, pakai itu sekadar dia menunjukkan real time atau memang ada nyimpan historisnya gitu Pak? menyimpan historisnya. Ya, misal kita mau evaluasi nih 1 bulan seperti itu Pak, maksudnya. Betul, Biar bisa. untuk kebutuhan apa ya? Reporting Pribadi gitu ya. misalnya, gitu. Oh, baik Pak. Bisa, iya. Artinya dia nyimpen datanya, apakah misalnya bulan ini, kemudian dia hari ketiga bocor ya, dia udah menunjukkan di situ langsung dia menunjukkan bocor, langsung ngitung berapa kebocoran steam ya yang telah terjadi sampai hari ini misalnya, gitu. Dan dia bisa menghitung berapa kerugian biayanya, begitu. Jadi langsung sudah ada perhitungannya karena di situ sudah dikasih formulanya. Dan itu pun kan pasti ada datanya tuh setiap steam trap. Ada ukurannya setengah inci kita masukkan. Kemudian tekanannya masing-masing steam trap kita masukkan. Tipenya apa, mereknya apa. Karena setiap brand itu juga orifice-nya atau lubang kebocorannya itu beda-beda. Ya. Antara brand A, brand B, brand C itu beda-beda. Nah, biasanya pembuat software ini sudah punya database. Berapa sih lubang kebocoran kalau pakai brand A. Makanya di situ sudah ada database semua brand. Brand steam trap, brandnya apa. Nah, gitu. Jadi real time. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk monitoring sangat bagus sekali. Tapi kalau memang itu diperlukan ya bisa sih nanti kita hubungkan dengan supplier yang menyediakan teknologi ini. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, memang kalau untuk sementara ya kita punyanya misalnya temperatur gun sensor ya kita cek aja misalnya inletnya 200 derajat, outletnya kok masih 190, nah berarti ada kebocoran tuh. Tapi kalau outletnya misalnya dengan pengalaman kita melakukan pengukuran D2D-nya, oh ternyata cuman katakanlah 100, ya berarti dia sudah turun jadi 0 bar kan, berarti sudah bekerja dengan baik. Terus kemudian secara visual juga bisa kita lihat.
gitu. Tapi kalau misalnya tempatnya agak susah, kemudian kita supaya tidak bolak-balik ke lapangan, kita bisa monitor di DCS ya. Memang semua akan lebih baik lagi seperti itu ya. Jadi semua steam trap termonitoring dalam satu layar begitu. Kira-kira seperti itu. Ada lagi teman-teman yang lain? Nah, mungkin saya kalau nggak ada pertanyaan saya tanya balik kalau dengan steam trap seperti pengetahuan steam trap seperti ini apakah bermanfaat bagi rekan-rekan di lapangan? Kalau di pembangkit sepertinya iya, Pak. Oke. Ya, mungkin kalau yang teman-teman yang lain ini yang memang tidak bergelut di power plant-nya ya mungkin sesuatu yang baru ini. Iya, Pak, benar, Ya. Pak. Ilmu Iya. baru lah, Pak. Ya. Bagi teman-teman yang mungkin di transmisi atau di jaringan mungkin yang nggak ketemu tiap hari dengan steam dan steam trap agak susah nih membayangkan. Berarti mungkin nanti bisa studi banding tuh. Artinya bisa benchmark jalan-jalan ke PLTU kan gitu. Ya, Pak. Betul Pak, betul kali Pak. Nah, oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, karena ini sudah waktu menjelang maghrib untuk daerah saya, daerah Bogor dan sekitarnya, mungkin kita akan ketemu di minggu depan. Saya open sekali ya, kalau misalnya ada pertanyaan di luar waktu tutorial, misalnya besok atau kapanpun saya standby 24 jam 7 hari. Ya. Baik, Pak. Ya, jadi mau tanya Siap, apapun Pak. siap, nomor HP saya ada, nomor WA saya ada. Tanya apapun tidak hanya steam trap, tetapi juga mungkin dari sisi kebetulan saya tim kami kemarin baru kembali dari audit performance test di Kojen di Lampung, ya, selama 5 hari kurang lebih. Ya. Jadi kita melakukan performance test dengan beban tertentu, variasi beban. Dari situ kita ingin tahu efisiensi aktual saat ini dibanding dengan efisiensi saat tescom atau efisiensi boiler saat desain. Ya. Kemudian juga dilanjutkan identifikasi peluang konservasi energi di PLTU itu seperti apa, atau di jaringan distribusi seperti apa, atau distribusi steamnya seperti apa. Kira-kira seperti itu, mungkin nanti bisa kita share masing-masing. Mungkin ada teman-teman misalnya ada pertanyaan, monggo saja. Kita sangat-sangat open. Makin banyak bertanya, saya makin senang ya. Karena kalau bertanya saat tutorial, saat di luar ujian mungkin sangat boleh. Tapi kalau sudah ujian nanya ya nggak boleh, kan gitu. Siap, Pak. Ya, iya, jangan sampai Baik Pak. ya, jangan sampai kan ada peribahasa ya, malu bertanya, sesat di tengah lautan gitu kan. Kalau malu bertanya, bingung di UTS, Pak. nah ini benar sekali tuh. Malu bertanya, bingung di UTS. Malu bertanya, kalau sesat di jalan mungkin bisa tanya orang, Pak. Lah ini peribahasanya sesat di tengah lautan. Nah, mau nanya sopo kan gitu. Kan gitu. Ya, baik. Terima kasih rekan. Ya, Pak Rusmanto. Ye. Pak kalau misal mungkin kan nggak sih Pak untuk audit energi itu sebagai bahan tesis Pak? Gini, beberapa saya kebetulan juga di universitas lain juga menjadi advisor juga. Selama audit energinya itu membawa wawasan dan temuan baru, ya itu boleh. Tapi kalau audit energi yang kira-kira sama dengan apa yang dilakukan pada umumnya ya itu mungkin saya sarankan jangan, takutnya ditolak gitu. Karena apa?
audit energi ya itu aja kan, itu maksudnya standarnya ya itu aja. Tapi mungkin sampean cari apa yang baru di situ. Nah, gitu. Ya. Misalnya audit energi ya, yang misalnya yang tadinya pakai batu bara, sekarang audit energi dengan bahan bakarnya co-firing, misalnya pakai biomasa 10%. Nah, dengan biomasa 10% atau 5%, mereka kan di pabrik mungkin belum ada. Nah, itu bisa jadi tesis. Berarti tesisnya nanti Nah, iya Pak. ya. Kebetulan di tempat saya baru co-firing sih Pak. Baru co-firing. Ya. Artinya Nah, bisa jadi itu bisa jadi membandingkan performa sebelum dan sesudah co-firing itu efisiensi naik apa turun, konsumsi bahan bakar turun, performanya kinerja energinya apakah naik terhadap misalnya produk sistem atau turun. Nah, itu bisa jadi bahan tesis karena sesuatu yang baru. Ya kan? Nah, nanti bisa simulasi, oh bahan bakunya kayu yang biomasa misalnya, atau satu lagi pakai sekam padi, ya kita nggak tahu kan, atau pakai wood chip atau wood pellet atau cangkang. Nah, itu bisa jadi bahan tesis kalau itu. Artinya cari sesuatu yang beda gitu ya, karena kalau nggak beda ya ngapain kan gitu. Nanti nggak bisa dipertahankan saat sidang tesis. Nah, seperti itu. Kira-kira gitu ya, Mas ya? baik Pak. Terima Oke. kasih Pak. Ya, baik. Ini karena mudah-mudahan sudah selesai ya, karena ini udah azan. Mungkin nanti pertanyaan berikutnya bisa via WA. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusmanto. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Silakan. Nggih.